X mode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Sahabat sekalian, semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban, insyaallah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kaifa nastaqbilu qudum Ramadan. Bagaimana kita menghadapi kedatangan bulan Ramadan. Sebelum sampai pada materi bagaimana menghadapi bulan Ramadan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mutaffifin, dari mulai ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara saya jelas? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abror itu betul-betul berada pada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di surganya Allah. Siapa abror itu? Abror adalah orang yang memperbanyak ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang memperbanyak ketaatan kepada Allah, mereka itu di dalam surat ini disebut sebagai abror. Maka orang-orang abror itu dijanjikan oleh Allah lafi na'im, sungguh mereka akan berada pada kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan mereka dapatkan juga di dalam surganya Allah, di dalam ayat berikutnya Allah menyatakan alal araiki yanzurun. Araik itu arika, kalau mufrad tunggalnya itu arika, jamaknya araik. Jadi abror nanti orang-orang yang memperbanyak ketaatan kepada Allah, mereka akan dipersiapkan alal araik, mereka berada di atas araik. Araik itu dipan-dipan yang sangat mewah yang dibuatkan untuk orang-orang yang berada di dalam surga nanti. Alal araik, kalau apa ini tempat duduk itu sofa ya, di sofa begitu. Alal araik, di mana para abror itu mereka akan duduk di araik, sofa-sofa yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang turun, di mana mereka bisa melihat. Siapa yang mereka melihat? Ada dua kenikmatan besar yang Allah tawarkan. Yang pertama adalah ayam turuna ila rabbih, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ahli surga itu bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada saat itu penuh dengan kebahagiaan. Dan mereka bisa melihat langsung kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat besar. Nikmat terbesar adalah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alal araik yang kedua adalah mereka menikmat mereka melihat seluruh kenikmatan yang Allah berikan berupa surga dan segala isinya di situ. Mereka bisa melihatnya.
dengan penuh kebahagiaan juga. Terus di dalam ayat yang ke-24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya. Tapak-tapak kebahagiaan itu jelas betul pada para penduduk surga itu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum. Mereka akan diberikan oleh Allah minuman. Ya. Apa minuman ini? Minuman ini adalah min khamr makhtum ala ina'iha. Khamr yang masih murni betul ada di wadahnya. Di dalam tafsir lain dinyatakan kalimat rahiqim makhtum ini adalah minuman terbaik yang Allah siapkan. Di sini disebutkan arak yang tidak memabukkan. Ya. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu digambarkan di dalam tafsir. Isqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Digambarkan murninya itu masih dilak. Jadi laknya itu belum lepas. Khitamuhu misk, laknya itu semerbak harum yang indah betul, menawan betul seperti khitamu al-misk, minyak misk. Seperti apa minyak misk di dalam surga? Wallahu a'lam bishawab. Tidak pernah tercium oleh hidung-hidung manusia di muka bumi ini. Maka tadi dijelaskan bagaimana orang-orang abror, orang-orang yang memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan, bahkan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka Allah menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam perkara-perkara yang Allah tawarkan kepada kita dengan surga, bisa melihat Allah, dijauhkan dari neraka, mendapat pahala, dirahmati oleh Allah, dan seterusnya, hendaklah terhadap perkara-perkara tersebut falyatanafasil mutanafisun, kalian wahai manusia betul-betul memacu diri untuk berlomba. Maka perlombaan yang sesungguhnya adalah perlombaan seperti ini, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak sekalian, jangan mau lemah terhadap amal agama ini. Kita betul-betul harus berlomba-lomba. Karena mau atau tidak mau kita akan balik kepada Allah. Dan gak ada yang dibanggakan apapun, istri kita, anak kita, harta kita, tidak ada. Maka ayo kita berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan atau ibadah itu tidak bermanfaat buat orang lain, tapi ya untuk diri kita sebenarnya, untuk mensejahterakan diri kita. Maka kalau kita malas ibadahnya, yaitu kembali kepada kita, kalau kemudian kita sergap ibadahnya karena Allah, ya itu juga untuk kita. Maka kembali saya sampaikan, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah kalian betul-betul mengadakan perlombaan dalam hal seperti ini. Nanti subuh kita berlomba-lomba. Untuk apa? Sholat di masjid. Nah, kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu Ramadan. Ini merupakan saat di mana Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Allah memberikan nikmat bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar bagi kita. Maka ayo kita berlomba-lomba. Maka Ramadan itu adalah seperti hari di mana pertandingan itu akan dilaksanakan. Kalau hari-hari sebelum Ramadan kita malas-malasan, maka masuk Ramadan yang akan terjadi adalah kita kaget, malas juga. Maka kita harus kencengkan ibadah sebelum Ramadan, dari saat sebelum Ramadan. Ya. Karena seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita mau ikut lomba, maka sebelum lomba itu kita harus berlatih dulu.
mau lomba lari hari Minggu besok, plus nggak latihan, hanya duduk, tiduran, makan yang banyak, tahu-tahu ikut lomba, yang akan terjadi adalah ototnya akan kram, bisa pingsan, boro-boro akan dapat piala, selamat aja udah untung. Maka mari kita kencangkan ibadah kita di bulan Sya'ban menjelang menghadapi Ramadan ini. Maka bagaimana kita menghadapi Ramadan? Yang pertama, maka untuk menghadapi Ramadan, Bapak sekalian, bersungguh-sungguhlah di dalam meraih Ramadan ini dengan cara apa? Yang pertama adalah ad-du'a'u bi ayyuballighakallahu syahra Ramadan wa anta fi sihatin wa afiyah hatta tanshatta fi ibadatillahi ta'ala min siyamin wa qiyamin wa dzikrin. Hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, sehat bugar badannya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maka kita berdoa Bapak sekalian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami yang pada malam hari ini duduk di sini untuk ngaji. Berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban kami, dan sampaikanlah umur kami untuk bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Banyak berdoa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu alhamdu wa syukru ala bulughihi. Apabila kemudian kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Di antaranya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam doa kita, ya Allah, segala pujiannya milik Engkau ya Allah. Aku berterima kasih ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau memberikan aku kesempatan untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Bersyukur. Boleh nggak melakukan sujud syukur? Boleh. Sujud syukur itu bisa secara lisan alhamdulillah, atau kita sujud syukur. Saking senangnya bisa mendapat bulan Ramadan, kita bersyukur, bersujud kepada Allah. Itu. Jadi menghadapi Ramadan juga dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, dengan jangan mencari cara-cara lain. Ya. Kemudian at-tariqatu tsalisah, cara yang ketiga adalah al-farh wal ibtihaj. Hendaknya kita berbahagia menghadapi bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, di mana diwajibkan di dalamnya berpuasa, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, dan dikunci, ditutup rapat-rapat di dalamnya pintu-pintu neraka. Maka ada kabar ini tentu kita bahagia. Tapi ternyata bahagia itu kadang memang bukan milik kita. Ya, maka kita berdoa, ya Allah, munculkan di dalam hatiku untuk bisa berbahagia